Andi berdiri gemetar di depan pintu rumah kayu tua di pinggiran Jakarta. Tas ranselnya tergeletak basah di tanah berlumpur saat ayahnya berteriak dengan suara menggelegar, "Pergi dari sini, kamu bukan anakku lagi." Karena cinta sejenis itu. Air mata Andi mengalir deras bercampur hujan deras yang baru saja reda. Tubuhnya basah kuyup tapi hatinya jauh lebih dingin. Ia tidak menyangka bahwa malam itu, saat ayahnya tanpa sengaja membaca pesan dari Rama di ponsel yang tertinggal, segalanya akan hancur dalam sekejap. Ayah yang selama ini ia hormati sebagai kepala keluarga, yang selalu menekankan agar ia mengambil alih toko kelontong kecil mereka, kini memandangnya seolah ia adalah orang asing yang membawa malu bagi seluruh kampung. Andi ingat bagaimana ia selalu menyembunyikan mimpi menjadi desainer busana, bagaimana ia diam-diam belajar menjahit di kamar kecilnya, dan bagaimana pertemuan pertamanya dengan Rama di sebuah kai kecil di kota membuat hatinya berbunga untuk pertama kali. Tapi sekarang semua itu lenyap. "Kamu mengejar mimpi gila dan membawa dosa ke rumah ini," kata ayahnya lagi sambil mendorong bahunya kuat-kuat. Andi mundur selangkah, kakinya terasa lemas, tapi ia tahu ia harus pergi. Malam itu ia berjalan tanpa tujuan, meninggalkan kampung kecil yang penuh kenangan masa kecil, meninggalkan ibunya yang hanya bisa menangis diam-diam di balik jendela. Di Jakarta yang ramai, Andi mencari tempat berteduh pertama di sebuah penginapan murah dekat stasiun. Uang di dompetnya hanya cukup untuk seminggu, dan ia tahu ia harus cepat menemukan pekerjaan. Pagi harinya, dengan mata bengkak karena kurang tidur, ia berjalan menyusuri jalanan yang penuh kendaraan klakson, mencari lowongan di butik-butik kecil. "Ngimpi desainer. Di sini susah, nak," kata seorang pemilik toko kain yang ia temui. Tapi Andi tidak menyerah. Ia ingat janji pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan kembali pulang sebagai pecundang. Di sebuah warung makan sederhana, ia bertemu dengan seorang pria paruh baya bernama Pak Budi, yang kebetulan mencari asisten di atelier kecilnya. "Kamu punya bakat menjahit. Coba tunjukkan," kata Pak Budi sambil memberi kain dan benang. Andi bekerja sepanjang hari. Tangannya lincah meski hatinya masih sakit. Malam harinya, di kamar sempit yang ia sewa, ia menulis pesan panjang untuk Rama, menceritakan segalanya. "Aku diusir karena kita, tapi aku tidak menyesal mencintaimu," ketiknya sambil air mata jatuh lagi. Rama membalas cepat, "Aku akan datang ke Jakarta, kita hadapi bersama." Itu adalah harapan kecil yang membuat Andi bisa tidur malam itu. Hari-hari berikutnya berlalu dalam rutinitas keras. Andi belajar mengenal kota besar ini, bertemu orang-orang baru di komunitas kecil yang ia temukan melalui media sosial rahasia. Ada Sinta, seorang gadis trans yang menjadi sahabat pertamanya, yang selalu mengingatkannya, "Kamu bukan sendirian di Indonesia ini, Andi. Banyak yang seperti kita." Tapi tekanan masyarakat terasa di mana-mana, dari tatapan curiga tetangga kos hingga berita di televisi yang membahas isu dengan nada negatif. Andi sering bertanya dalam hati, mengapa mencintai sesama jenis harus seberat ini? Ia bekerja keras di atelier, belajar pola desain dari Pak Budi yang ternyata sabar dan pengertian. "Kamu punya mata bagus untuk warna," puji Pak Budi suatu sore, membuat Andi tersenyum untuk pertama kali setelah diusir. Tapi di balik senyum itu ada luka yang belum sembuh. Ia sering memikirkan ayahnya, bagaimana dulu mereka bermain sepak bola di halaman kecil, sebelum segalanya berubah. Sekarang, ayahnya mungkin sedang duduk sendirian di rumah, marah dan kecewa. Andi tidak tahu bahwa di kampung, ibunya diam-diam mengirim uang kecil setiap bulan melalui tetangga, tanpa sepengetahuan ayah.
Suatu malam, Rama tiba di Jakarta dengan kereta malam. Mereka bertemu di stasiun, pelukan pertama setelah berpisah terasa hangat meski hati Andi masih rapuh. "Aku di sini sekarang," bisik Rama sambil memegang tangannya erat. Mereka berjalan menyusuri jalanan malam, berbagi cerita tentang mimpi masing-masing. Rama ingin menjadi guru musik, tapi keluarganya juga tidak mendukung sepenuhnya. Bersama, mereka merencanakan masa depan kecil, menyewa kamar bersama yang lebih murah. Andi merasa ada kekuatan baru dalam dirinya. Pagi harinya, ia kembali ke atelier dengan semangat baru, mulai merancang sketsa gaun pertama yang ia sebut mimpi yang terlarang. Pak Budi melihat dan mengangguk, "Ini bagus, kirim ke kompetisi kecil saja." Andi tidak tahu bahwa langkah kecil itu akan membawa perubahan besar. Tapi di dalam hatinya, ia masih mendengar suara ayahnya yang mengusirnya, dan ia bertanya-tanya kapan luka itu akan hilang sepenuhnya. Bulan-bulan pertama di Jakarta berlalu seperti angin kencang yang membawa debu dan harapan baru. Andi dan Rama menetap di sebuah kos sederhana di kawasan Tanah Abang, di mana suara mesin jahit dan klakson menjadi latar belakang hidup mereka setiap hari. Andi bekerja dari pagi hingga malam di atelier Pak Budi, belajar tidak hanya menjahit tapi juga memahami pasar busana lokal yang penuh persaingan. "Kamu harus berani tampil beda, tapi jangan terlalu beda sampai orang takut," nasihat Pak Budi suatu hari saat mereka sedang menyelesaikan pesanan kebaya modern. Andi mengangguk, tapi dalam hati ia tahu bahwa menjadi beda sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak kecil, sejak ia menyadari bahwa ia lebih suka memandang teman laki-lakinya daripada teman perempuan di sekolah dulu. Rama, di sisi lain, mulai mengajar les piano secara priat untuk anak-anak di lingkungan sekitar, meski penghasilannya masih pas-pasan. Malam hari mereka habiskan dengan berbincang di balkon kecil, berbagi mimpi tentang suatu hari membuka studio bersama. "Kita bisa buat brand busana yang inklusi," kata Andi sambil memeluk Rama dari belakang, merasakan kehangatan yang membuatnya lupa sejenak akan dinginnya malam pengusiran itu. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Suatu sore, saat Andi pulang dengan membawa kain baru, ia mendengar tetangga kos berbisik-bisik di koridor. "Itu anaknya siapa sih, kok tinggal berdua cowok," kata salah satu ibu-ibu. Andi pura-pura tidak mendengar, tapi kata-kata itu menusuk seperti jarum. Di Indonesia, di mana keluarga dan norma sosial begitu kuat, menyembunyikan cinta sejenis terasa seperti berjalan di atas tali tipis. Ia menceritakannya pada Sinta, sahabatnya yang kini sering mampir membawa makanan murah. Sinta tersenyum pahit, "Aku sudah biasa, Andi. Yang penting kita saling jaga." Pertemuan mereka di komunitas kecil melalui grup chat rahasia menjadi tempat Andi belajar menerima dirinya. Ada cerita-cerita mirip dari yang lain, tentang diusir, tentang kehilangan pekerjaan, tentang mencari tempat di kota besar ini. Andi mulai merasa tidak sendirian lagi. Ia bahkan mulai ikut workshop desain online secara diam-diam, menggunakan gaji kecilnya untuk membeli laptop bekas. Rama mendukung sepenuhnya, sering menjadi model untuk sketsa Andi di malam hari. "Kamu berbakat, jangan pernah ragu," kata Rama sambil mencium keningnya lembut. Suatu hari, Pak Budi membawa berita besar. Ada kompetisi desain busana nasional untuk pemula, hadiahnya cukup untuk membuka usaha kecil. "Kirim desainmu, Andi. Yang mimpi yang terlarang itu punya jiwa," kata Pak Budi. Andi ragu-ragu, tapi Rama mendorongnya. Malam itu mereka bekerja bersama hingga larut, menyempurnakan pola dan warna. Andi memilih kain batik modern yang dikombinasikan dengan potongan kontemporer,
mencerminkan perpaduan tradisi Indonesia dengan kebebasan pribadi. Saat mengirimkan, tangannya gemetar. "Ini untuk kita berdua," bisiknya pada Rama. Minggu-minggu menunggu terasa panjang. Di antara itu, Andi menerima telepon dari ibunya secara diam-diam. "Ayahmu masih marah, Nak, tapi aku selalu doakan kamu," kata ibunya dengan suara pelan. Andi menangis diam-diam setelah telepon itu. Ia sadar bahwa meski diusir, ikatan darah tidak pernah benar-benar putus. Akhirnya, pengumuman kompetisi datang melalui email. Andi masuk nominasi 3 besar. Pak Budi memeluknya erat, "Kamu buktikan bahwa mimpi bisa diwujudkan." Rama dan Sinta merayakannya dengan makan malam sederhana di kos. Tapi di tengah kegembiraan, Andi masih merasakan bayangan ayahnya. Ia bertanya-tanya apakah ayahnya akan bangga jika tahu, atau justru semakin marah. Kehidupan di Jakarta mulai terasa seperti rumah baru, tapi luka lama masih ada. Andi mulai merancang koleksi kecilnya sendiri, menggabungkan cerita pribadinya ke dalam setiap jahitan. Rama melihat perubahan itu dan tersenyum. "Kamu sedang tumbuh, Andi. Aku bangga." Bersama, mereka menghadapi tantangan kota besar, dari kenaikan harga sewa hingga tapan masyarakat yang kadang menghakimi. Tapi cinta mereka semakin kuat, menjadi ondasi yang membuat Andi percaya bahwa ia bisa bangkit. Kemenangan nominasi kompetisi membawa angin segar bagi Andi. Ia diundang ke Jakarta Asian Week kecil-kecilan sebagai peserta pemula, di mana ia harus mempresentasikan 3 desainnya di panggung sederhana. Malam sebelum acara, Andi dan Rama berlatih berulang kali di kamar kos. "Bayangkan saja kamu sedang bercerita pada dunia," kata Rama sambil memegang tangannya. Di panggung dengan lampu sorot menyilaukan, Andi berdiri tegar meski jantungnya berdegup kencang. Ia menceritakan inspirasinya singkat, "Ini tentang mimpi yang terlarang tapi tetap hidup." Penonton bertepuk tangan dan salah satu juri, seorang desainer senior, mendekatinya setelah acara. "Kamu punya cerita yang kuat, anak muda. Kerja sama dengan saya." Tawaran itu seperti mimpi. Andi menerimanya dengan hati-hati, mulai bekerja paruh waktu di studio besar di kawasan Senayan. Gaji lebih baik, tapi jam kerja lebih panjang. Rama mengerti, "Ini kesempatanmu, jangan sia-siakan." Hubungan mereka diuji saat Andi semakin sibuk. Rama mulai merasa kesepian di kos, sering menunggu Andi pulang larut malam. Suatu malam, mereka bertengkar kecil. "Kamu selalu dengan desainmu, aku merasa seperti bayangan," kata Rama dengan suara pelan. Andi terdiam, mengingat bagaimana ia dulu juga merasa sendirian saat diusir. "Ma, aku takut kehilangan segalanya lagi," jawab Andi sambil memeluknya. Mereka berdamai dengan janji untuk selalu bicara terbuka. Di tengah itu, Sinta memperkenalkan mereka pada kelompok dukungan yang lebih besar, di mana Andi belajar tentang hak asasi dan cerita orang-orang yang berhasil bangkit. "Kamu sedang menulis ceritamu sendiri," kata seorang aktivis di sana. Andi mulai memposting sketsa anonim di media sosial, dan respons positif datang dari seluruh Indonesia. Itu memberinya kepercayaan diri baru. Di studio baru, Andi bertemu dengan rekan-rekan yang beragam, beberapa dari mereka juga menyembunyikan identitas mereka. Ada hari-hari di mana ia merasa tertekan karena norma kantor yang konservatif, tapi desainnya selalu dipuji. Koleksi pertamanya untuk klien korporat terjual habis, dan nama kecilnya mulai dikenal di kalangan desainer muda. Rama sementara itu berhasil mendapat pekerjaan tetap sebagai guru musik di sebuah sekolah swasta. Mereka pindah ke apartemen kecil yang lebih nyaman di pinggiran kota, dengan balkon menghadap taman.
Di sana, mereka sering duduk malam hari, berbagi cerita tentang hari mereka. Andi mulai mengirim uang diam-diam ke ibunya, meski ayahnya masih tidak mau bicara. Ayahmu sakit ringan akhir-akhir ini, kata ibunya suatu hari. Andi khawatir, tapi ia belum siap menghadapi ayahnya lagi. Konflik batin Andi semakin dalam saat ia diundang ke acara besar di Bali untuk presentasi desain. Ia membawa Rama, dan di pantai saat matahari terbenam, mereka berpelukan erat, merasakan kebahagiaan yang dulu terasa mustahil. Kita berhasil sejauh ini, bisik Rama. Tapi di balik itu, Andi masih memikirkan keluarga yang ditinggalkan. Ia sadar bahwa pertumbuhannya bukan hanya tentang karier, tapi juga tentang memakan dan memahami. Kembali ke Jakarta, ia mulai merancang koleksi baru yang terinspirasi dari perjalanan emosionalnya, dengan motif batik yang melambangkan penyembuhan. Rama melihat perubahan itu dan mendukung sepenuhnya. Persahabatan dengan Sinta dan komunitas semakin kuat, memberikan Andi jaringan yang membuatnya tidak lagi takut pada masa depan. Tapi ia tahu badai besar mungkin masih menanti. Kesuksesan Andi semakin nyata saat brand kecilnya diluncurkan secara resmi dengan bantuan desainer senior. Ia membuka studio sendiri di sebuah ruko kecil di Jakarta Selatan, merekrut 2 asisten muda yang seperti dirinya dulu penuh mimpi. Rama membantu dengan desain logo dan musik latar untuk acara peluncuran. Malam peluncuran penuh dengan tamu dari komunitas Asion dan teman-teman lama. Andi berdiri di panggung kecil, berterima kasih pada semua orang kecuali menyebut nama ayahnya. Ini untuk semua yang pernah diusir karena menjadi diri sendiri, katanya dalam pidato singkat. Aplaus menggema dan pesanan mulai membanjiri. Tapi di balik senyum lebarnya ada kegelisahan. Berita tentang kesuksesannya sampai ke kampung melalui media sosial, dan ibunya menelepon dengan suara bahagia. Ayahmu melihat beritamu di kampung, tapi dia diam saja, kata ibunya. Andi merasa campur aduk, antara bangga dan sedih. Hubungan dengan Rama semakin matang. Mereka merencanakan liburan kecil ke Bali, di mana di pantai yang sama seperti dulu, Andi memberikan cincin sederhana sebagai simbol komitmen. Kita bukan hanya pasangan, kita keluarga sekarang, kata Andi. Rama menangis bahagia. Tapi masyarakat sekitar masih memberikan tekanan halus. Di studio, ada klien yang membatalkan pesanan setelah tahu rumor tentang orientasi Andi. Ia belajar menghadapinya dengan kepala tegak, mengingat perjuangan awal di Jakarta. Sinta sering datang membantu, membawa cerita tentang perjuangan teman-temannya yang lain. Kamu inspirasi bagi banyak orang, katanya. Andi mulai aktif secara diam-diam di komunitas, memberikan workshop desain gratis untuk pemuda yang kesulitan. Itu memberinya rasa tujuan baru. Suatu hari, telepon dari kampung datang dengan berita buruk. Ayahnya sakit parah, diabetes yang dulu diabaikan kini komplikasi, dan toko kelontong mereka hampir bangkrut karena utang. Ibunya menangis di telepon, ayahmu bilang dia menyesal, tapi dia terlalu bangga untuk bilang langsung. Andi terdiam lama. Rama memegang bahunya, kamu yang putuskan, tapi ingat, kamu sudah tumbuh. Andi memutuskan untuk mengirim uang lebih banyak melalui ibunya, tapi belum siap bertemu. Di studio, ia bekerja lebih keras, desain barunya terinspirasi dari tema pengampunan dan keluarga. Penjualan naik, dan ia bahkan diundang ke acara internasional kecil di Singapura. Perjalanan itu membuatnya melihat dunia lebih luas, tapi ia selalu pulang pada Rama yang menunggu. Konflik batin Andi mencapai puncak saat ia melihat foto lama ayahnya di ponsel.
Apakah aku sudah cukup kuat untuk memakan? Tanyanya pada dirinya sendiri setiap malam. Pertumbuhannya terlihat jelas, dari pemuda yang diusir menjadi pria sukses yang penuh empati. Tapi ujian terbesar masih di depan. Berita tentang kondisi ayah Andi semakin buruk. Rumah sakit di kampung tidak cukup, dan biaya pengobatan di Jakarta terlalu mahal bagi keluarga yang sudah kesulitan. Ibunya menelepon lagi, suaranya penuh air mata. Ayahmu terus menyebut namamu dalam tidurnya, nak. Dia bilang dia salah besar. Andi duduk di studio sendirian malam itu, memandang koleksi busana yang sukses tapi terasa hampa. Rama duduk di sampingnya, kamu sudah bantu banyak dengan uang, tapi mungkin dia butuh kamu sendiri. Andi ragu, ingatan pengusiran masih segar seperti kemarin. Tapi ia ingat semua pelajaran tentang penerimaan yang ia dapatkan selama bertahun-tahun. Ia memutuskan untuk pulang sebentar, hanya untuk melihat dari jauh. Di kereta menuju kampung, hatinya berdegup kencang. Kampung terlihat sama, tapi ia sudah berubah. Ia bertemu ibunya di rumah sakit kecil, ayahnya tidur lemah di ranjang. Dia tahu kamu sukses sekarang, bisik ibunya. Andi tidak masuk kamar, hanya melihat dari pintu, air mata mengalir tanpa suara. Kembali ke Jakarta, Andi membahas dengan Rama dan Sinta. Aku ingin bantu lebih, tapi aku takut ditolak lagi, katanya. Mereka mendukungnya untuk menghubungi ayahnya secara langsung. Telepon pertama terasa berat. Ayahnya mengangkat dengan suara lemah, Andi, kamu masih ingat ayahmu yang jahat ini? Kata-kata itu seperti pukulan. Andi diam lama, lalu berkata, aku kirim uang untuk pengobatan ayah. Tapi aku tidak bisa lupakan apa yang terjadi. Ayahnya menangis di ujung sana, ayah salah, nak. Ayah takut malu di kampung karena kamu mencintai sesama pria. Tapi sekarang ayah sadar, kamu anak ayah yang baik. Percakapan itu membuka luka lama sekaligus menyembuhkannya sedikit. Andi mengatur agar ayahnya dirawat di rumah sakit Jakarta, membayar semua biaya tanpa bilang siapa penyumbangnya dulu. Di tengah itu, bisnis Andi berkembang pesat. Ia membuka cabang kecil, merekrut lebih banyak karyawan dari komunitas. Rama menjadi bagian integral, mengatur acara musik untuk Asian Show. Tapi Andi merasa ada yang kurang. Ia mulai mengunjungi ayahnya di rumah sakit secara rahasia, duduk di samping ranjang saat ayah tidur. Suatu hari, ayahnya bangun dan melihatnya. Makan ayah, Andi. Ayah memohon ampun karena dulu mengusirmu karena cinta sejenis itu. Ayah sekarang mengerti, mimpi kamu bukan dosa. Andi menangis, memeluk ayahnya untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Aku sudah makan, ayah. Tapi kita perlu waktu untuk sembuh bersama. Keputusan itu membawa kedamaian baru bagi Andi. Ia sadar bahwa pengampunan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk maju. Rama mendukung sepenuhnya, dan mereka bahkan mengajak ayah Andi ke studio suatu hari, di mana ayahnya melihat desain-desain putranya dengan mata berkaca-kaca. Kamu hebat, nak, katanya pelan. Ayah Andi pulih perlahan di Jakarta, tinggal sementara di apartemen mereka. Hubungan ayah anak mulai dibangun kembali, langkah demi langkah. Ayahnya belajar tentang dunia Andi, melihat bagaimana Rama menjadi bagian penting dari hidup putranya. Dulu ayah takut karena masyarakat, karena agama, karena apa kata orang, kata ayahnya suatu sore sambil minum teh di balkon. Tapi sekarang ayah lihat, kamu bahagia dan sukses. Itu yang penting. Andi tersenyum, merasa beban bertahun-tahun terangkat.
Ia memperkenalkan ayahnya pada Sinta dan komunitas kecilnya, dan ayahnya, meski masih canggung, mulai memahami. Bisnis Andi terus berkembang, koleksi terbarunya terinspirasi dari cerita rekonsiliasi keluarga, dan terjual di pasar internasional kecil. Rama dan Andi merencanakan masa depan bersama, mungkin mengadopsi anak suatu hari. Suatu malam, saat makan malam keluarga kecil, ayah Andi mengangkat gelas, "Terima kasih, Nak. Ayah dulu mengusirmu karena cinta sejenis, tapi sekarang ayah memohon ampun dan bangga padamu." Air mata mengalir di meja itu, tapi kali ini air mata bahagia. Andi memeluk ayahnya erat, merasakan penyembuhan yang lengkap. Ibunya datang ke Jakarta juga, dan keluarga kecil itu akhirnya utuh kembali. Andi sadar bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang kesuksesan, tapi tentang tumbuh menjadi pria yang menerima dirinya sepenuhnya dan membantu orang lain melakukannya. Di studio, ia terus mengajar pemuda-pemuda muda yang seperti dirinya dulu, memberikan harapan di tengah masyarakat Indonesia yang masih belajar. Rama berdiri di sisinya selalu, cinta mereka menjadi contoh bahwa kebahagiaan mungkin datang setelah badai terbesar. Kini, Andi sering berjalan di jalanan Jakarta dengan kepala tegak, tidak lagi takut pada tatapan atau bisikan. Ia tahu bahwa ceritanya adalah milik banyak orang, tentang bagaimana cinta sejenis, mimpi, dan keluarga bisa bertemu dalam harmoni setelah konflik panjang. Ayahnya kembali ke kampung dengan toko yang dibantu Andi, tapi hubungan mereka tetap dekat melalui panggilan video setiap minggu. Andi dan Rama merayakan ulang tahun bersama di pantai Bali lagi, pelukan mereka di bawah matahari terbenam lebih hangat dari sebelumnya. Kehidupan terus berjalan, penuh pelajaran dan harapan. Apakah benar bahwa pengampunan dari orang tua selalu datang terlambat? Atau justru itulah yang membuatnya lebih berharga dan mengubah hidup seseorang selamanya? Benar atau salah?